bagaimana supaya bangsa ini maju. Itu pun perjuangan baginda Nabi, jangan dikira tidak. Apa contohnya di antaranya? Baginda Nabi telah ketika dihijrahkan. Begitu dihijrahkan, mengapa hijrah tidak semenanjung Arabia yang sudah maju dalam itu? Kok dihijrahkan tidak Yatsrib? Padahal semenanjung Arabia. Jadi Rasulullah menunjukkan juga. Malah di zaman sahabat yang ada bendera matra, bukan bendera negara. Tentara yang di zaman itu para JES, yang pasukan tumbang, benderanya diubah, yang pemanah, yang badrin. Itu bagaimana Rasulullah menjaga yang bendera-bendera matra tersebut pengawalnya Pak. Jika tidak boleh jatuh tangan. Jadi kalau kena panah, kena apa, kena pedang, yang satu sudah cepat mengangkat bendera tersebut, jangan sampai jatuh ke tanah. Terakhir di antaranya, yang korban terakhir Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib atau Yahya, mempertahankan kakinya sudah patah, tangannya sudah patah. Bagaimana mempertahankan bendera tersebut? Yang artinya lehernya meninggal sambil membawa menjaga bendera. Rasulullah SAW sampai menangis melihat sepupunya hebatnya dalam mempertahankan bendera, bukan bendera negara tapi bendera matra. Begitu menjaganya, apalagi bendera negara. Kalau kita paham, karena apa? Kita tahu bahwa bendera-bendera tersebut khususnya merah putih di Indonesia bukan sekadar merah putih, walaupun tidak ada tulisan di dalam bendera tersebut, tapi ada 3 hal yang luar biasa. Apa? Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Ditunjang lagi dengan ikrar dia pengibaran sangsaka merah putih dengan artinya apa? Indonesia tanah airku, tanah berkah darahku, sejauh mana kita mengetahui. Itu bagi seremonial apa ikrar? Kita jadikan itu ikrar, apa kita jadikan lagu? Kita dituntut, kita sudah berani mengucapkan Indonesia tanah airku, berarti pengakuan yang berat semua harus ditunjukkan untuk kehidupan sehari-hari sebagai selaku bangsa Indonesia, bahwa Indonesia adalah tanah airku. Sejauh mana kita merasa memiliki harga diri kepada Republik ini. Begitu pula yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira kita gembar-gembar NKRI itu tidak ada dasar. Maka kita harus paham hal yang demikian. Apabila kita mengetahui yang demikian, begitu hebatnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semakin cintanya kepada baginda Nabi, cinta kita kepada bangsa ini, cinta kita kepada para ulama, cinta kita kepada para aulia, dan semakin rapat jajaran hingga menjadi bangsa dan umat tidak bisa dipecah belah. Sudah bukan waktunya lagi kita membahas wilayah ekonomi kita, jangan sampai tertinggal. Dunia pertanian kita jangan sampai tertinggal, dan lain sebagainya. Itu tantangan-tantangan kita bagaimana memajukan sektor ekonomi. Rasulullah pertama hijrah tidak terlepas dari sektor ekonomi, bukan risalah saja, tapi bagaimana membangun ekonomi, bagaimana membangun dunia pertanian sehingga dunia Islam khususnya kaya, semakin kaya. Dan bagaimana kalau kita umat Islam yang ada di Indonesia berpartisipasi dengan pemerintah ini, membantu, dan kita sadar bahwa kita bangsa Indonesia, siapa lagi kalau tidak kita yang memajukan bangsa ini. Itu tantangan. Jadi juga ayat si pengobrol sopo pengobrol si jenengannya juga mulai kerana udah nanti apalagi kemudian di tahun politik. Lihat Indonesia itu makin besar. Indonesia itu besar. Cinta kita kepada Indonesia melebihi segala-galanya setelah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Harusnya kita tanamkan. Jadi kalau kita lihat Indonesia besar, cinta kita kepada Indonesia ini besar. Wah, ini partainya Allah, ini partainya Allah. Sabodo aman. Pokoknya aku cinta Indonesia.
Itu yang penting. Jadi mau partainya apapun silahkan, tapi bedanya menitik beratkan cinta Indonesia. Dengan demikian untuk demokrasi kita melalui partainya masing-masing. Yang penting ojo perang. Aja. Wong Solo wis maju ini sampai 2 bulan kita kalah. Coba kalau kita mempunyai harga diri kepada Republik ini, kita jamu kemana? Ngomong untuk jamu bangkok ayo lantai duren bilopo ini, duren kawan duren jeporo kasih nama. Ekonomi kita akan maju nanti. Mempunyai kefanatikan kedaerahan dalam bidang ekonomi, insya Allah maju. Tapi kalau kita bangga dengan nama orang lain, bagaimana ekonomi kita itu meningkat dengan cepat? Atas saja California, padahal syukur makmur pada atas California, ayam satu ayam lele itu berapa kabel? Aku orang itu nggak kau ini Indonesia loh kita lihat itu. Nah, kapan kita akan meningkatkan ekonomi? Kita mempunyai kefanatikan hasil karya bumi bertinggi, hasil karya bangsa kita luar biasa. Ekonomi kalau bisa demikian terus cepat meningkat. Itu harapan kita untuk depan, khususnya untuk bangsa Indonesia yang selalu mau berkiblat, bercermin kepada tokoh-tokoh pendidik bangsa. Itulah kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan. Terakhir, saya ingat sabda Nabi SAW setelah ayat turun, ayat sahabat ditanya sejauh mana kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, selagi engkau mencintai Allah, selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai Nabi-Nabi dan melindungi para cowok sama anak yang luar biasa. Cinta tidak dihilangkan kalau kita mengikuti cintanya. Dahulu kita besarkan kepada Allah Rasulnya, insya Allah tidak akan berhutang airnya orang yang kita cintai. Itu rahasianya cinta, mengapa tidak dihilangkan. Maaf para ibu atau para bapak, ibu kita, istri kita sudah melahirkan anak lima, bapak fisiknya sudah baik, tidak akan membuka kekurangan bapak atau kekurangan ibu. Karena apa? Cinta yang melahirkan kasih sayang yang luar biasa. Kita tarik kepada bangsa ini. Tidak akan kita memungkiri manusia bukan Tuhan, pasti tempatnya segala kekurangan. Tapi kita tetap akan menjaga jangan sampai bangsa kita itu terbuka. Akhirnya bangsa lain terbentuk yang kekurangan kita. Ini namanya cinta kepada bangsa lain. Tidak akan membuka kekurangan kita. Walaupun tahun itu tidak dipungkiri pasti ada. Maka terakhir Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada Allah. Kalau cintanya Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin kuat, semakin kuat luar biasa. Karena cintanya kepada Rasulullah, cintanya dengan itu cinta kepada Rasulullah pasti akan mencintai para ulama pewarisnya, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita itu tandanya orang cinta kepada baginda Nabi SAW. Tapi bagi oknum-oknum yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya, bagaimana cara menghancurkannya? Jauhkan dulu cintanya umat itu kepada tokoh agamanya. Kalau sudah dijauhkan kepada ulamanya, kepada para habaib, lebih-lebih kepada baginda Nabi SAW, itu paling mudah umat betul-betul. Yang kedua, bagaimana cara menghancurkan bangsa ini, pemerintah ini? Jauhkan cintanya umat atau bangsa ini kepada negaranya, kepada pemerintahnya, kepada para negara, kepada TNI-nya, kepada polisinya. Cari satu ada kesalahan, ayo diurbi supaya apa? Kita mengobati cintanya kepada TNI, Polri dan pemerintah ini. Apabila sudah terjadi demikian, bangsa ini akan mudah dipecah belah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawablah keras.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.